Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi teman-teman. Ya, berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan renungan singkat ya pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Mari Engkau yang berfirman Tuhan, meskipun mungkin singkat, tetapi biar itu mengubahkan, menguatkan, membuat kami semakin mengenal akan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, tadi pagi ketika nyembah Tuhan, saya diingatkan tentang kisah daripada anak sulung dan anak bungsu, ya, tentang perumpamaan, ya, tentang anak yang hilang, ya, itu yang ada di Lukas 15. Tapi yang jelas itu yang nancep di dalam hati itu tentang kisah anak sulung, ya. Sebenarnya anak sulung itu dan juga anak bungsu itu gambaran kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Karena kan gambarannya anak kita ini kan disebut anak-anak Tuhan. Fokusnya di sini yang akan saya bagikan ini adalah anak sulung. Anak sulung ini satu rumah dengan bapaknya. Ya, tetapi ternyata dia ini jauh daripada bapaknya. Itu sebagai sebuah warning, peringatan kita yang secara fisik mungkin kita dekat, ya, tanda kutip dekat dengan Tuhan. Secara fisik itu bisa kita rajin ke gereja, secara fisik itu kita melayani Tuhan. Ketika dilihat itu loh, secara fisik kita aktif, mungkin kita ngunjungi orang, ya, mungkin kita ini bawakan renungan, ya, seperti saya pagi hari ini, ya, secara fisik itu dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata bisa saja hatinya ini jauh daripada Tuhan. Orang yang fisiknya dekat dengan Tuhan atau dengan hal-hal rohani itu belum tentu rohnya, hatinya, jiwanya itu melekat kepada Tuhan. Gambaran itu adalah seperti anak sulung. Anak sulung ini satu rumah, ya, satu rumah dengan bapaknya. Tapi dia tidak mengenal akan bapaknya. Isi hati bapaknya dia tidak mengenal. Ya, sehingga dia ini salah paham. Ya, sehingga dia ini berpikiran negatif terhadap bapaknya. Anak sulung ini mentalnya ini adalah pekerja upahan. Jadi setiap pagi dia berangkat kerja, pulang malam gitu ya. Sampai akhirnya jarang atau tidak pernah, ya, atau jarang bertatap muka. Ya, jarang bertatap muka dengan bapaknya, jarang ngobrol, jarang mengerti isi hati dari hati ke hati. Nah itu ya, jadi itulah yang mengakibatkan anak sulung ini salah paham dengan bapaknya. Yang mengakibatkan anak sulung ini berpikiran negatif. Ketika adiknya pulang, adiknya yang bungsu tadi yang menghabiskan hartanya, kemudian pulang, dia demo dengan bapaknya, dia marah dengan bapaknya. Ya, mengapa? Intinya, mengapa Bapak menerima dia kembali? Dia kan sudah pergi. Bahkan lihat dia semakin miskin dan dia tidak punya apa-apa. Ya. Tetapi dengan aku, anakmu Pak, gitu ya. Engkau tidak pernah ngasih aku lembu gitu ya, atau domba untuk disembelih. Tapi anakmu yang bersalah, yang sangat berdosa ini datang, kok engkau pestakan gitu ya. Jadi anak sulung ini marah. Anak sulung ini tidak terima ya dengan apa yang dilakukan bapaknya. Ya, anak sulung ini merasa bapaknya itu tidak adil. Ya, mengapa si sulung ini tidak bisa mengenal akan isi hati bapaknya, bahwa bapaknya ini merindukan akan anak bungsu gitu ya. Karena apa? Anak sulung ini tidak pernah atau jarang bertatap muka dengan bapaknya. Dia satu rumah dengan bapaknya, tetapi dia tidak membangun komunikasi. Ini adalah peringatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen, orang-orang yang secara fisik kita ini dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata tidak menjamin hati kita ini melekat kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, milikilah keintiman dengan Tuhan. Bukan hanya aktif di luar, bukan hanya kelihatan mungkin hebat di luar, bukan hanya kalau di luar tuh terlihat, waduh kamu tuh rajin ya pelayanan ya, kamu melayani Tuhan. Tetapi kita tidak kenal dengan Bapak kita. Kalau kita tidak menjalin keintiman dengan Bapak kita, maka kita ini akan gampang marah dengan Tuhan. Kita gampang kecewa dengan Tuhan. Misalkan doa-doa kita belum dijawab, kita bisa saja marah dengan Tuhan. Kalau ada orang lain yang diberkati, kita bisa marah. Kalau ada orang baru, ya, orang baru datang di gereja, tiba-tiba kok dia aktif, tiba-tiba dia diberi pelayanan, kita marah dan kecewa.
Ya, marah sama Tuhan. Aku ini kan sudah lama yang ada di sini. Aku sudah lama, mengapa engkau tidak memberkati? Tetapi mengapa dia baru bertobat diberkati? Dia baru bertobat kok disembuhkan? Aku sudah lama ikut Tuhan tapi tidak disembuhkan. Ya, jadi gampang kecewa dengan Tuhan, gampang marah dengan Tuhan, ya. Dan orang, Bapak Ibu Saudara, yang sepertinya dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya jauh, itu tidak ada belas kasihan. Tidak ada belas kasihan, tidak senang ketika orang berdosa itu bertobat. Inginnya kalau orang berdosa itu ya biar dihukum aja. Orang berdosa itu ya biar ngalami malapetaka aja. Tidak punya belas kasihan untuk ketika orang itu kembali kepada Tuhan. Ya, ketika dia dipulihkan, ketika orang itu dipulihkan, hidupnya diperbarui, dia tidak suka. Ya, tidak ada belas kasihan ya kepada orang yang lemah, baik lemah imannya, baik juga lemah secara fisik, ya orang miskin mungkin, orang lemah mungkin, orang berdosa mungkin. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kerinduan untuk orang itu bertobat. Ini warning bagi kita. Jadi fisik kita itu yang dekat dengan Tuhan, tanda kutip ya, mungkin apa tadi ya, rajin ke gereja, melayani Tuhan, besok-besok atau apapun itu kan aktivitas rohani di luar, itu ternyata tidak menjamin hati kita melekat kepada Tuhan. Ini bahaya besar sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita yang melayani Tuhan, kita yang aktif ke gereja, kita yang aktif baca Alkitab, mari tidak hanya luar, tapi hati kita ini betul-betul melekat, bertemu muka dengan muka setiap hari. Kita membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kita ini seirama dengan Tuhan. Kita intinya tuh detak jantungnya sama dengan Tuhan, frekuensinya sama, gelombangnya sama dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan, jadi tidak gampang marah, tidak gampang khawatir, tidak gampang mutung, ya, tetapi kita mengenal Tuhan, ya, kita akan mengucap syukur akan segalanya, dan ada belas kasihan dalam hidup kita. Ngelihat orang yang berdosa itu senang ketika bertobat, ngelihat orang yang lemah itu senang menolong, membantu, tidak kemudian meninggalkan, tidak kemudian cuek, ya, tidak kemudian ada hati yang dingin terhadap orang-orang lemah, orang-orang miskin. Tapi orang-orang yang melekat kepada Tuhan itu punya belas kasihan, ya, senang ketika ada orang-orang berdosa kembali, ya, belas kasihan kepada orang miskin, orang berbeban berat. Intinya penuh dengan kasih, ya, seperti Tuhan mengasihi kita. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan, kisah anak sulung mengingatkan kami untuk kami waspada dan berjaga-jaga. Tidak hanya fisik kami yang kelihatan rohani, tetapi dalam kami melekat, kami mengerti isi hati-Mu, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, berikan hati yang baru, batin yang baru, kami boleh semakin intim dengan Tuhan, kami boleh semakin melekat dengan Engkau, sehingga kami boleh menikmati akan semua apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami boleh memiliki belas kasihan kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang lemah, dan senang ketika mereka bertobat, senang mereka ketika mereka kembali dan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu, sertai aktivitas kami selanjutnya. Engkau memberkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.